Halo, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore buat rekan-rekan sekalian. Kali ini studi pajak akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas perpajakan atas fintech atau teknologi finansial atau financial technology. Coba kita lihat bagaimana PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial ini. Dasar yang kami pakai adalah PMK 69 tahun 2022. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih fintech itu? Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Ya, tentunya teman-teman udah pernah pakai ya. Saya sendiri mengandalkan fintech dalam transaksi finansial sehari-hari. Oke, di lapangan yang sering kita dengar ya istilahnya, apa aja sih fintech yang ada di lapangan? Yang sering kita dengar, pertama adalah peer-to-peer lending, yaitu menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Jadi kita ada nanti yang pinjam dana, ada yang menyediakan dana. Ya. Kemudian crowdfunding, yaitu platform yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur. Ini biasanya digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan dana, donasi untuk sosial, panti asuhan, pembangunan masjid, dan sebagainya. Lalu e-wallet atau dompet digital, yaitu menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Ya banyak ya sekarang ya. Kemudian ada microfinance, yaitu penyediaan layanan finansial bagi yang membutuhkan. Lalu ada payment gateway. Ya, apa ini? Payment gateway adalah sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Kemudian ada investasi, instrumen investasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modal. Ini banyak ya sekarang, jadi teman-teman mau investasi di reksadana, investasi di saham atau apapun, cukup dengan transaksi digital, cukup dengan ponsel Anda. Terakhir, bank digital. Ini juga mulai marak, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran sampai manajemen asetnya. Ya, banyak sekali sekarang, ada Bank Jago, Bank Aladin, dan sebagainya. Oke, nah kita akan membahas apa saja yang kita bahas. Perpajakan di sini kita lihat dari ketentuan umum, subjek pajak, objek PPh, dan objek PPN. Latar belakang mengapa ada pengaturan pajak terhadap fintech adalah pertama, pesatnya perkembangan fintech. Ya. Kemudian, belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur khusus. Kemudian adanya permasalahan pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjaman meminjam, P2P lending. Nah, teman-teman, yang terakhir, berdasarkan data OJK, penyaluran fintech lending semakin meningkat dan mencapai angka puluhan triliun rupiah per tahunnya, dan tentunya nanti ke depan pasti akan meningkat. Dasar hukum pemajakan fintech ini adalah, kita lihat pasal 32A ayat 1 dan 2 Undang-Undang HPP terkait dengan KUP. Di situ dijelaskan di pasal 1, di ayat 1, Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat keduanya, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi. Kita lihat lebih lanjut. Pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang HPP, pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat 2 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi PMK 69 tahun 2022 ini salah satunya mengatur pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Oke. Nah, aturan ini PMK 69 tahun 2022 berlaku mulai 1 Mei 2022. Oke, kita lihat siapa sih subjek pajaknya. Nah, siapa subjek pajaknya? Pelaku P2P lending, kita bahas P2P lending. Ada 3, yaitu pemberi pinjaman atau lender, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman melalui penyelenggara P2P lending. Lalu penyelenggaranya, penyelenggara inilah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima oleh pemberi pinjaman.
Kemudian pihak ketiga adalah penerima pinjaman atau borrower, pihak yang meminjam. Ini melakukan pembayaran utang dan bunga pinjaman kepada penyelenggara P2P lending. Oke teman-teman, kita lihat penyelenggara P2P lending itu ada yang memiliki izin OJK, itu secara undang-undang diwajibkan memotong PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Ada juga penyelenggara P2P lending yang tidak memiliki izin OJK. Nah, penyelenggara fintech lending berizin OJK itu ada di websitenya OJK ya. Sampai dengan saat ini April 2022 ada 102. Oh, banyak ternyata ya. Jadi inilah penyelenggara dari P2P lending dan ini terdaftar di OJK. Teman-teman kalau mau memanfaatkan fintech ini ada baiknya ngecek dulu apakah ada izin OJK atau tidak. Tentunya lebih bagus yang ada izin OJK-nya. Nah, kita lihat selanjutnya objek PPh-nya apa. Teman-teman lihat skema P2PL ya, peer-to-peer lending berizin OJK. Di sebelah kiri ada lender atau pemberi pinjaman, di tengah ada penyelenggara, kemudian di sebelah kanan ada borrower atau penerima pinjaman. Di sini lender, pemberi pinjaman memberikan pinjaman melalui P2PL kepada borrower. Ya, jadi memberi pinjaman itu melalui platformnya itu penyelenggara P2PL. Kemudian borrower yang menerima pinjaman, membayarkan pokok beserta bunga pinjaman kepada lender melalui penyelenggara. Jadi di sini peminjamnya bayar pokok dan bunga pinjaman lewat platform juga. Kita lihat, atas penghasilan bunga pinjaman dipotong PPh. Pasal 23, tarifnya 15% apabila itu lendernya itu wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26 tarif 20% atau sesuai P3B atau tax treaty bagi wajib pajak luar negeri dan menerbitkan bukti pemotongan pajak. Ya, itu teman-teman. Nah, dijelaskan lebih lanjut, bunga pinjaman yang dibayarkan platform ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi platform. Bunga pinjaman yang diterima platform dari penerima pinjaman bukan penghasilan bagi platform. Ya, oke. Nah, ini contoh kasusnya, teman-teman silakan dilihat. Saya tidak bahas lebih lanjut. Ini ada contoh kasusnya PTA dan kemudian ada juga PTB dan PTC ya. Lender, penyelenggara dan borrower. Ini case-nya siapa? Case-nya seperti ini. Nanti pertanyaannya siapakah yang melakukan pemotongan PPh dan berapakah jumlahnya? Teman-teman silakan lihat. Jawabannya adalah ini. Nah, penyelesaiannya ya ada PTA, PTB dan PTC. Silakan dilihat. Ini sebagai salah satu studi kasus buat teman-teman. Kita lanjut ke skema yang kedua. Skema peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Di sini hanya kita lihat lender dan borrower. Penyelenggara P2PL itu kan tidak ditunjuk sebagai tidak mendapatkan izin dari OJK, sehingga tidak ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh pasal 23. Ketika lender memberikan pinjaman melalui P2PL kepada borrower, itu borrower membayarkan pokok beserta bunga pinjaman kepada lender melalui P2PL. Di sini borrowernya, penerima pinjaman, itu yang langsung motong. Ya, motong PPh pasal 23 apabila lendernya itu wajib pajak dalam negeri, PPh pasal 26 20% atau sesuai P3B apabila lendernya bukan wajib pajak adalah wajib pajak luar negeri dan wajib menerbitkan bukti potong. Jadi beda ya. Tadi kalau pakai OJK itu yang melakukan pemungutan itu adalah penyelenggara. Kalau penyelenggaranya itu tidak izin OJK, borrowernya yang melakukan pemotongan pajak. Oke, case-nya Anda bisa lihat. Contoh kasus peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Teman-teman silakan lihat. Lalu siapakah yang melakukan pemotongan? Ini case-nya, Anda bisa screenshot. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, oke, jelas ya. Saya tidak bahas karena nanti takutnya video ini akan terlalu lama. Oke, itu objek PPh. Kita lanjut ke objek PPN. Nah, rekan-rekan, di Undang-Undang HPP, jasa keuangan itu bebas PPN. Memang sekarang menjadi BKP, tapi tetap bebas PPN sesuai pasal 16B Undang-Undang HPP. Dan ini pun terbatas pada jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana,
Jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman, jasa penjaminan, kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana, kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan atau meminjamkan dana, pembiayaan dan gadai, dan terakhir kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan. Jadi inilah jasa-jasa dari jasa keuangan yang bebas dari PPN, ya, berdasarkan pasal 16B Undang-Undang HPP. Bisa kita lihat prinsip PPN atas fintech, bisa kami bikin dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi teman-teman, uang itu secara konvensional itu bukan barang kena pajak, uang elektronik pun juga bukan barang kena pajak. Ya, jasa meminjamkan atau menempatkan dana itu termasuk jasa keuangan. Di Undang-Undang PPN itu dibebaskan dari PPN. Ya, kalau digital, jasa meminjamkan atau menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform peer-to-peer lending itu juga dibebaskan dari PPN. Ya. Jasa asuransi, jasa kena pajak yang dibebaskan adalah jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Digital itu jasa asuransinya melalui platform, ya. Itu juga dibebaskan. Kemudian terakhir, jasa penyediaan layanan fasilitas atau sarana, itu Undang-Undang PPN itu adalah jasa kena pajak. Sekarang dalam bentuk digital, jasa penyediaan platform peer-to-peer lending, sarana atau sistem pembayaran itu juga jasa kena pajak. Jadi sama, baik konvensional, non-digital maupun digital, itu prinsipnya sama. Yang menjadi jasa kena pajak adalah jasa penyediaan sarana dan sistem pembayaran. Di sini ada equal treatment antara digital dan konvensional. Tidak ada objek baru dalam digital ekonomi, yang berbeda hanya cara bertransaksinya. Ya. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu sekarang tarifnya itu ada 11% PPN sejak 1 April 2022. Nanti berubah di 1 Januari 2025 menjadi 12%. Ya, dikenakan atas apa? Atas jasa tadi. Fee komisi imbalan lainnya. Fee apa? Fee penyediaan sarana transaksi. Ya. Oke. Jenis jasa penyelenggaraan fintech tadi di awal saya bahas ya. Tadi ada crowdfunding, ada peer-to-peer lending, ada uang digital dan sebagainya. Nah, di PMK 69 ini dijelaskan lebih rinci lagi terkait dengan aspek pajaknya. Ada penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam-meminjam, penyelenggaraan pengelolaan investasi, layanan penyediaan produk asuransi online, layanan pendukung pasar, dan terakhir layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Kita lihat. Pertama, penyediaan jasa pembayaran. Contohnya uang elektronik, dompet elektronik, payment gateway, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir dan transfer dana. Objeknya apa? Layanan penyelenggaraan fintech. DPP-nya dari mana? DPP-nya dari fee, honor atau komisi, merkondiskan rate atau imbalan lainnya. Yang bukan objek apa? Yang bukan objek ada uangnya. Ya, uang dalam uang elektronik termasuk bonus poin, top up poin, reward point, dan loyalty point. Ini jasa pembayaran. Kita banyak pakai kayak gini ya. Ada PayPal, ada GoPay, ada OVO, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan penyelesaian transaksi settlement investasi. Contohnya, sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahan bukuan seperti CBAS. Objeknya layanan penyedia sarana atau fasilitas. Fee-nya, DPP-nya fee, komisi atau imbalan lainnya. Oke. Yang ketiga, penyelenggaraan penghimpunan modal. Jenis contohnya layanan urun dana atau equity crowdfunding, ya. Objeknya layanan penyedia sarana fasilitas. DPP-nya sama dari jasa ya, imbalannya komisi, fee atau imbalan lainnya. Non objeknya adalah jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan oleh pemodal. Ya, ini masih dibebaskan. Yang keempat, layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi peer-to-peer lending. Contohnya peer-to-peer lending. Objeknya apa? Layanan penyedia sarana atau fasilitas. DPP-nya sama, fee, komisi, imbalan lainnya. Yang bukan objek, jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman, pembiayaan oleh kreditur. Oke, yang kelima adalah penyelenggaraan pengelolaan investasi. Jenis contohnya, ini bahasanya bahasa luar ya. Advanced algorithm, cloud computing, capability sharing, open source, information technology,
automated advice and management, and social trading. Objeknya apa? Layanan penyedia sarana fasilitas, DPP-nya sama, fee komisi atau imbalan lainnya. Non-objeknya jasa menempatkan dana pembiayaan oleh pemodal. Ini banyak kita lakukan sekarang ya. Kita bisa investasi di reksadana, investasi di obligasi, di saham, pakai platform digital. Dan objek pajaknya adalah ini, dijelaskan. Yang keenam, layanan penyediaan produk asuransi online. Nah, sekarang asuransi pun udah online. Contohnya apa? Asuransi perjalanan, keterlambatan yang disediakan oleh marketplace. Objek, layanan penyedia sarana atau fasilitas. DPP-nya sama juga, fee atau komisi atau imbalan. Non-objeknya jasa asuransi online-nya. Jasa asuransinya nggak kena, tapi fee komisi yang terkait dengan itu merupakan objek PPN. Terakhir, layanan pendukung pasar. Contohnya artificial intelligence, machine learning, machine readable news, market information platform. Itu layanan penyedia sarana fasilitasnya adalah objek. DPP-nya sama dari fee, komisi atau imbalan lainnya. Oke. Nah, ternyata teman-teman ada satu lagi, layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Contohnya Eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-wakaf, e-zakat, robo advice dan credit scoring, invoice trading, voucher, token, dan sebagainya. Ini istilah-istilah semuanya di fintech ya. Objeknya apa? Layanan penyedia sarana fasilitas, kemudian DPP-nya, fee komisi atau imbalan lainnya. Non-objeknya tidak ada. Nah, sanksi teman-teman dijelaskan juga di Undang-Undang HPP, penyelenggara jasa penyelenggara teknologi finansial yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi platformnya tadi, ya penyelenggara fasilitas fintech tadi, kalau tidak melakukan pemotongan, dia kena sanksi. Salah satunya apa? Bisa diputus aksesnya. Itu ada di Undang-Undang HPP. So, hati-hati ya. Oke. Teman-teman, terima kasih dan terima kasih juga kepada DJP yang sudah menyediakan slide ini. Sampai jumpa lagi dan selamat siang.